Halo Re, kembali lagi dengan saya. Dan bisa kalian lihat di depan saya ini sudah ada speaker gaming dari NYK Nemesis dengan seri Chronos X50. Ya, kenapa Chronos X50 yang saya bahas? Bukannya NYK juga punya gaming speaker baru ya? Kalau nggak salah namanya Phobos ya. Tapi saya tuh penasaran karena dari kemarin lihat iklannya NYK itu yang sering di diskon itu si Chronos X50 ini. Jadi saya penasaran nih kalau beli di tahun ini kira-kira kualitasnya bakal seperti apa. Dan pertama-tama pastinya kita harus tahu dulu nih apa yang kita dapatkan di dalam boxnya. Mulai dari pertama kartu garansi yang ada di bagian luar, lalu speakernya sendiri, disusul adanya buku manual dengan 2 bahasa. Sekarang kita lihat bagian build dan desain yang ada di NYK Nemesis Chronos X50 ini. Dan melihat desainnya sepertinya ini desain yang sebenarnya simple ya, tapi karena RGB-nya gamblang di depan, jadi mengingatkan saya sama Gamen GS6 ya, jadi mirip banget, cuma ini lebih gedean dikit. Ya, walaupun terlihat simple, tapi karena RGB-nya yang gede itu, jadi desain yang kayak gini nggak kelihatan simple. Di bagian depannya sendiri ada bagian jaring-jaringnya ini, lalu ada logo Nemesis di bagian atas yang lumayan kecil ya. Lalu di bagian bahan belakangnya ini ya, kalau kalian dengar, ya cukup kopong ya, dan ini plastik yang apa ya, plastiknya tuh kurang cakep gitu rasanya ya, polos di sini ya, di bagian sini tuh polos dan tidak ada embel-embel lain kecuali yang di belakang ya, karena di belakang ini ada kayak semacam spek teknis kecil ya. Desain dan build quality yang kayak gini sih menurut saya ya biasa aja ya, nggak memberi kesan lebih. Beratnya per speaker ini ada di 350-an gram dan kalau kita gabungin ya kira-kira 700-an gram lah ya. Lalu kita lanjut di bagian fiturnya. Jadi kalau kita panjangin kabelnya ini ada semacam controller yang fungsinya ya pertama itu mengatur lampu RGB yang kalian suka di speaker ini dan dia modelnya semacam touch, jadi bukan pakai tombol fisik. Lalu di controllernya lagi ada 3 tombol fisik lainnya yang fungsinya berbeda-beda. Jadi yang paling bawah ini fungsinya untuk mengganti mode ke Bluetooth atau mode AUX. Dan notifikasinya kurang lebih suaranya seperti ini. AUX mode, Bluetooth mode. Lalu 2 tombol lainnya itu berfungsi sebagai volume, ya volume aja, yang bawah turun, yang atas naik. Jadi kalian connect lewat Bluetooth atau connect lewat kabel, itu dia bisa ngatur volume speakernya sendiri. Jadi controller volumenya ini bukan buat device-nya yang connect, tapi buat si speakernya. Dan di bagian lampu RGB-nya ini kalian bisa pilih 6 macam tipe. Jadi mulai dari yang pertama yang bentuknya kayak equalizer, lalu kedua ini semacam RGB yang full nyala, lalu disusul lampu yang typical breathing yang gonta-ganti setiap beberapa detik, lalu lampu statik yang ada warna merah, hijau, dan biru. Terlebih lagi kalau kalian nggak suka sama yang rame kayak tadi warnanya, kalian bisa matiin lampunya dan tetap pakai speakernya. Masih di bagian kabelnya, colokan yang ada di speaker ini itu colokan AUX dan USB. Jadi di sini colokan AUX-nya itu buat AUX mode, AUX mode, dan USB-nya ini sebagai power. Jadi nggak harus kalian colok ke PC atau laptop atau apa ya. Jadi bisa kalian colok kemanapun, termasuk ini saya contohin kalau saya colokin lewat power bank dia akan nyala juga. AUX mode. Nah, jadi buat yang bertanya-tanya kalau ini tuh apakah harus colok di PC atau laptop, enggak, ini bisa dicolok di sumber listrik manapun. Dan sekarang waktunya kita menilai bagaimana suara yang dihasilkan oleh si NYK Nemesis Chronos X50 ini. Buat dengerin musik ini menurut saya suaranya cukup kering. Ini suara-suara yang cukup kurang kerasa kerasa nendang gitu speakernya. Bagian bassnya itu juga emang lebih dominan daripada treble atau vokal ya, tapi walaupun bassnya yang nendangnya itu bukan nendang yang nendang enak gitu, nendangnya lebih ke yang arah
kering ya, kering dan mendem ya. Jadi saya kurang suka sebenarnya karakter itu karena speaker yang kayak gini tuh biasanya memberikan kualitas bass yang minimal, itu super kenceng, super nendang gitu. Tapi di sini nggak saya rasakan gitu sayangnya. Untuk vokal ya oke lah, masih bisa didengar dengan baik. Dan bagian treble yang bener-bener kerasa banget tenggelamnya. Jadi buat yang suka musik ngencring-ngencring, nyes-nyes, pedes-pedes, ya ini nggak akan cocok sih di telinga kalian. Intinya sih karakter suara overall dari speaker ini tuh lebih kayak ke warm ya, warm type, tapi yang mendem gitu, mendem kering ya, pokoknya kurang asik lah ya. Dan di sini ada 2 tipe koneksi ya yang dikasih. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya apakah kalau pakai Bluetooth suaranya beda, apakah kalau aux juga beda. Di sini saya menemukan sedikit banget perbedaan yang kerasa kalau aux itu lebih bagus. Jadi biar saya kasih buktinya dan kalian nilai sendiri aja. Ya, dan mungkin segitu aja ya yang bisa saya bahas dari si NDK Nemesis Chronos X50 ini. Dan saya kasih tahu dulu harga yang bisa kalian dapat buat speaker ini sekarang itu di 270.000. Nah, kalau dilihat dari harganya nih, kira-kira mungkin orang yang cocok ngambil speaker ini itu mungkin orang yang punya budget 300 ribuan dan butuh gaming speaker yang to the point aja, tapi bisa dibuat Bluetooth dan aux. Ini mungkin rekomen sih. Suaranya bisa dibilang nggak jelek banget kok, tapi ya nggak bagus juga gitu. Rasanya masih kurang enjoy aja dengerin musik ya. Kalau ini hanya pendapat saya ya, tapi kalau kalian punya pendapat lain ya kalian mungkin bisa tulis di kolom komen aja. Sekian pembahasan saya soal NYK Nemesis Chronos X50. Ojo lali di like, gak di like ya ora bobo. Matur suwun. Ya setelah X30 sekarang X50 dan gak ada yang cocok.